Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi ba'atha nabiyahu sayyidina wa habibil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah jamaah kami, alhamdulillah ya sudah selesai semua. Nah, tinggal berangkat insyaallah ya. Nabi mau terbedaik langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kelebihan yang pertama. Kita bisa berjumpa langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan Rasulullah sampun wafat, kok bisa berjumpa langsung? Niki bahasa Nabi. Rasulullah sabdakan, "Man zarani ba'da wafati, faka'anna mazarani fi hayati." Saya ziarah tipak tiang sewaktu tiang nanti sudah meninggal dunia, sudah tiang bahasa Nabi. Maka seolah-olah dia ziarah ketika saya masih hidup. Jadi yang ziarah di makam Rasulullah, maka itu seolah-olah kita ini berjumpa berhadapan langsung dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya selawat atau selakaran misalnya itu pertama Allah Subhanahu wa taala mengutus satu malaikat, suku malaikat tutus datang waktu berselakaran. Itulah sebabnya mahalul qiyam itu. Kenapa? Kembali tengah jam mau berselakar. Tetokol baik karena ada utusan Nabi atau malaikat khusus yang datang. Kata sebagian ulama ruh Rasulullah langsung datang, tapi itu sebagian. Tapi yang diijma'i sepakat ulama utusan malaikat khusus datang sejauh selawat teniki. Waktu selakar niki tengah kita sambut utusan Rasulullah SAW. Kemudian kesampaian di Pak Rasulullah, ya Rasulullah niki umat de bulan bin bulan tulangan pelangan ya berselawat di Pak Pelungguh. Dijawab 10 kali oleh Rasulullah SAW. Siap kita selawat atau memberi salam kepada Rasulullah dari jarak jauh, tapi yang mau langsung oleh makam Rasulullah nenten kadu malaikat langsung Rasulullah jawab, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Nenten julu makam Rasulullah. Maka Nabi langsung menjawab, "Waalaikumsalam wahai bulan bin bulan umatku langsung." Alhamdulillah tahu bertawasul ngende. Maka mau berdoa di juru makam Rasulullah di kemara berdoa lain. Berdoa dari langsung ya Rasulullah yang lunas, belunggu tunasan dari Allah Taala. Nabi tenden terus itu namanya tawasul. Jadi marak tengeraus langsung. Itu namanya tawasul langsung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan masya Allah ya, kelebihan mau ke ziarah niki adalah suatu yang sangat luar biasa, nikmat yang luar biasa. Karena seluruh makhluk Allah ini rindu oleh Rasulullah. Seluruh makhluk, nenten itu doang, manusia doang, jin rindu oleh Rasulullah, langit, bumi. Bahkan ada seorang ulama yang terkenal namanya Syekh Ja'far. Syekh Said Ja'far Al-Barzanji, sampai ngarang kitab Barzanji nama kitabnya itu. Di sana beliau menjelaskan tentang kerinduan, kerinduan daripada makhluk Allah. Kemudian bagaimana makhluk ini mengadu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ma ra'ainal Isa hanna. Itu kata beliau, bisura illa ilaika. Ini insyaallah sudah hafal. Ma ra'ainal Isa hanna bisura illa ilaika, kata beliau. Kata beliau bahwa saya itu atau kami tidak pernah melihat kok ada unta yang nangis merengek-rengek minta tolong kepada Rasulullah SAW. Niki unta, bayangkan unta nangis rindu dari Rasulullah, kemudian tolong tiba Rasulullah SAW. Jadi yang sejarahan sekedik, kenapa beliau nyebut ada sejarahnya. Jadi lain di zaman Rasulullah ada sahabat Nabi namanya Uqail bin Abi Thalib atau Aqil bin Abi Thalib. Jadi bisa dipanggil Aqil, bisa dipanggil Uqail. Beliau ini keponakan nakam si Rasulullah karena bijen si Abu Thalib, bijen si Abu Thalib semeton si Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali 4 semeton mama. Pertama aran Thalib, kedua aran Ja'far, ketelu aran Aqil, keempat adalah Sayyidina Ali. Kajian 4 semeton mama. Ini Aqil ini masih ragu ya Rasulullah. Betul deh Muhammad nih Nabi ini. Betul tak Nabi Muhammad nih dialah utusan Allah. Seorang Nabi ini pasti narak bukti kalau dia Nabi. Maka satu ketika lampak Rasulullah bareng Aqil niki, tiba-tiba datanglah seekor al-is. Isa itu bahasa Arab niki unta sak putih
ditaburi warna hitam, maksudnya warna perak warna. Niki al-is, ma ra'aina al-isa. Nah, jadi al-isa itu hanya bagus dan juga untuk paling apa niki ya bongoh jelak pesuruk. Nabi pun yang suruh gawe niki ya kuat namanya untuk al-is. Di bahasa Arab niki unta luwek ya, al-ibil unta, jamal unta, kemudian nakoh unta, ba'ir unta bahasa Arab. Nah, tetapi kalau al-is artinya unta sak mewah, harga mahal, bagus warnanya dan dia itu bongoh atau jinak. Maka suatu ketika datang unta ini nangis. Makanya ma ra'aina al-isa hannak. Hannak artinya nangis tinggi bahasa Arab. Hannak itu nangis tinggi. Tinggi unta ini datang tiba Rasulullah. Lalu Nabi nanya, "Kembali menangis marah menti wahai unta?" Maka unta ini mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tegorok si ebing kau kan." Tiba-tiba datang Arab Badui jauh berang. Jauh berang jangan gorok unta niki. Maka Nabi nanya, "Ketuan, kembali unta ni," kata Rasulullah. "Ya kegorok ya Rasulullah ya bengel. Mahal si kebeli lagu dia memilih begawian ya gedak lah pasti itu. Okay? Dia memilih begawian mangan tidur doang gawe. Era kegorok, era biak jadi kanduk." Itu kata orang Arab Badui. Maka Nabi nanya oleh unta niki, "Betulkah apa kata milik majikanmu?" "Ya Rasulullah," kata unta niki, "betul." Nah, maka berkhidmat gitu. "Kenapa kau tidak berkhidmat kepada sudah kau dibeli mahal?" "Ya Rasulullah, saya pernah dengar ini orang bersaksi di hadapan engkau setelah dia masuk Islam bahwa dia akan taat kepada engkau dan dia akan taat kepada Allah. Lagu dia hagirang sembahyang isa ya Rasulullah ni nonton ni. Engkau nu begawean maghrib tinduk sampai subuh. Dia mau sembahyang isa. Jadi apa punya berkhidmat kepada orang yang ingkar kepada Allah. Itu nonton niki. Maka Rasulullah katakan, "Betulkah apa kata onta ini? Kamu tidak pernah sholat isya?" "Enggak Rasulullah, hampura," katanya. Nah, sekarang bagaimana kamu onta? "Kalau dia mau jaga sholat isya, saya akan berkhidmat kepada dia sampai kapanpun," kata onta itu. Lalu Nabi katakan, "Wahai Arab Badui, kata onta ni, kamu milih jaga sembahyang isya, yang tetap baju, api pun yang mau disuruh jangan mati." Maka baru dia berjanji di hadapan Allah, "Wahai Rasulullah, saya berjanji tidak akan lagi meninggalkan salat isya." Nah, percakapan Rasulullah ini didengar oleh akil itu. Dari sana dia langsung yakin, betul Muhammad ini Nabi. Nah, itu maksudnya wa ma ra'aina al-isa hanna bisurra illa ilaika. Saya tidak pernah melihat unta yang begitu nangis. Itu katanya dalam kitab. Kemudian juga disebutkan wal ghamamah qad azallat wal mala sallu alaika. Ada awan itu tiba-tiba datang di hadapan di atas kepala Rasulullah dan memayungi Rasulullah. Dan semua orang menyaksikan wa mala sallu alaika, berselawat kepada Rasulullah SAW. Jadi gumamah bahasa Arab niki awan atau urak apa nih? Gulam. Ini ada judul Masjid Nabawi itu arah Masjid Al-Gumamah. Al-Gumamah arah sebelah kanan. Masya Allah semua jamaah ziarah yang yang petaranan Masjid Gumamah karena dia tahu turun awan naik waktu Rasulullah. Karena bertahun-tahun di Madinah kering di air. Maka Rasulullah mengajak sahabatku sholat istisqa, sholat minta hujan. Tiba-tiba datang awan nika di atas kepala Rasulullah SAW. Dan awan itu ikut membelain Rasulullah yang milu, jadi pajak. Wal ghamama qad azallat wal mala sallu alaika. Membelain lampak Rasulullah awan iki milu. Kemudian Syekh Ja'far katakan wa atakal udu yabki. Itu kata beliau wa tazallal baina yadaika. Sallallahu. Itu kata Syekh Ja'far. Kisahnya apa? Ada kisahnya. Jadi ulama niki mengarang kitab pasti ada sejarah. Wa atakal udu yabki wa tazallal baina yadaika. Tazallal baina yadaika. Ada kayu. Nah, al-ud artinya kayu. Arak kayu dia nangis merengek di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam wa tazallal baina yadaika dalam keadaan hina. Jadi kisahnya begini, kenapa kayu bisa nangis? Kayu nangis rindu oleh Rasulullah SAW. Jadi dulu Rasulullah, amun khutbah nika arak bekas kayu kurma niki, lulun kurma nika, pelengan nika. Ia tak menganjang amun khutbah Jumat. Kemudian sahabat nyeriok kelengiruan Rasulullah khutbah di atas kayu tepian de mimbar. Lalu dibuatkanlah mimbar terbangun.
makin masih mimbar Rasulullah. Besok kalau jamaah ke Raudhah yang aja untuk mencium, untuk memeluk mimbar nih, di sana ada sebelah kanan tepian. Nah, setelah dibangunkan mimbar waktu Rasulullah khutbah Jumat, nangis kayu nika dan sahabat mendengar tangisan itu. Maka Nabi turun waktu khutbah dan sing kapong kayu nika si Rasulullah. Kembali menangis kata Rasulullah. Ya Rasulullah, mungkin setelah tetepian mimbar kah dekat tiang. Dia mau barang sida, dia mau tinjak malik sida kata kayu itu. Menangis. Maka Nabi mengatakan, wahai kayu, saksikanlah kamu adalah salah satu kayu akan bersamaku di surga. Makanya sekarang tuh namanya tiang hanak namanya. Di julun mihrab Rasulullah sebelah kanan. Ya, dan tiang hanak terlihat dari tiang kayu niki untuk orang-orang yang berziarah. Itu di dalam Raudhah. Itu namanya tiang hanak. Hanak artinya nangis merengek-rengek kayak tadi. Ya ataka maro'ainan isa hanak. Hanak artinya nangis yang tinggi bahasa itu bahasa Arab. Makanya nama hanak dari. Jadi jamaah pun sampun tiang pas ngaji niki badaan pitu tahu lek Raudhah niki tempat yang bersejarah yang mustajabah, termasuk tiang hanak niki, tiang yang pernah menangis merengek-rengek kepada Rasulullah SAW. Itu tiang pun menangis kepada Nabi SAW. Kemudian wastajarat ya habibi, kata Syekh Ja'far Al-Barzanji itu. Wastajarat ya habibi indakal dobyu an-nufuru. Nah, jadi ada kijang, ini baru kijang. Wastajar zobyu artinya kijang atau bahasa itu apa? Kijang nih senggak, ya? Senggak. Nah, zobyu bahasa Arab itu kijang atau rusa, senggak. Arak senggak ngadu di Pak Rasulullah. Nah, kembali ke senggak niki ngadu. Jadi arak sopo sahabat, dia lalu nyerang. Maulah senggak. Senggak ini sing geteng naik ada dua. Ada keempat niki sing geteng. Ampun tolo le sopo lolong kayu. Maka Rasulullah melihat nangis senggah niki sambil kue Rasulullah sadar keliwat. Ya Rasulullah, tolong tiang, tolong kata senggah itu. Nabi datang kembali. Ya Rasulullah niki sahabat ya bau tiang. Lagu gereja po anak tiang arah 4 anak tiang di teman nyusu di mantu kemangan. Lekat tiang lepas tiang Rasulullah. Ben tiang susu anak-anak tiang juga tiang tulak malik. Maka Rasulullah lepas dari senggah niki lalu pelai. Lalu ben mangan anak niki tulak mulai sesuai janjinya senggah niki. Maka datang sahabatnya Rasulullah kembali dan lepas. Kelelahku lalu nyerang, kelelahku bau. Maka kata Rasulullah ya sahabatku, ini senggah ni beri anak le hutan no, tuh le gawah no. Nah, jadi teman mangan, dia lalu susu anak-anak juruk tulak memalik. Maka apa kata sahabat? Ya Rasulullah menu lepas wah burung tepiak dari kandung kata sahabat burung tegorok. Maka kemudian senggah ni dilepas oleh Rasulullah SAW. Lalu senggah ini mengatakan, ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sambil pelai yang bertekan wastajarat ya habibi. Nah, ya wastajarat ya habibi indaka zobyu an-nufuru. Nah, lagu memang mau terbaca marah ini lupa. Biasa kan ya tegaru selakar. Maro'ainal apa katanya isahanat itu. Jadi ada yang sak apal kembali nampun laguan, ada yang sak pada apal. Ini adalah sejarah bagaimana kecintaan daripada makhluk cinta dari Rasulullah SAW. Dan tematik waktu niki pelai Rasulullah jog Jabal Surah niki. Di gua sur niki kanjeng Sayyidina Abu Bakar. Sampai dari singkat cerita Abu Bakar melihat si luwe loang ulah di dalam gua niki. Lemak tiang tanya ziarah niki lo Jabal Sur niki. Si luwe apa niki loang ulah. Si sumpel si sorban niki si Abu Bakar si soek sorban si sumpel. Sopuk loang di buka sumpelan karena dia bis sorban tangkong bis di sini sumpel loang ulah niki. Sini sumpel isi apa niki naik niki tumitnya. Nah, tumitnya niki si sumpel loang niki. Ternyata menetes air mata daripada Sayyidina Abu Bakar. Waktu niki Rasulullah tinduk le iwak le impong Abu Bakar dalam gua niki. Maka teri air penentang daripada Abu Bakar. Ngelingkar Rasulullah, kenapa kau menangis Abu Bakar? Ya Rasulullah naik tiang tekaku isi ulah kata Abu Bakar. Maka dilihat. Kemudian Nabi tanya, wahai ular, kenapa engkau menggigit kaki daripada sahabatku? Apa kata ular? Ya Rasulullah, 1 tahun tiang nunggu lihat tenis ku melihat ku seriuk wajah deh kata ular. Lalu nani jak kesubul tertutup isi naik
Abu Bakar 100 tahun, bayangkan, rindu menangis ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ya pokok aku ada ngaleh si melihat ku cerminan wajah deh ya Rasulullah. Maka itu bahasa ulama. Tokol, Pak.